kami untuk memberi pagi ini ya Yesus. Dan jika sebentar kami hendak memberi Tuhan, berkati tangan-tangan kami ya Tuhan, agar pemberian kami bisa membawakan kemuliaan bagi-Mu ya Yesus. Dan jika sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolong Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberitakan firman ya Tuhan, agar apa yang dia agar apa kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi ajaran bagi kami ya Tuhan, dan nama-Mu saja Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Elohimers, bersyukur sekali kalau pada hari ini dengan tubuh sehat, dengan sukacita kita bisa kumpul kembali beribadah. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini diperkenan oleh Tuhan, ya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan setiap kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan, dan saat ini tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya siapa yang bertelinga adalah yang mendengar, sehingga berkat firman Tuhan itu akan benar-benar menguatkan, memproses kita, memberikan pelajaran kepada kita, sehingga kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, Elohimers, seperti kita ketahui ya, bahwa bulan ini tema dari ibadah kita adalah deeper in God. Lebih dalam lagi dalam Tuhan. Nah, ketika saya dapat tema ini, ketika saya baca tema itu tentang deeper in God, apa yang ada dalam benak saya? Saya kebayang sebuah pohon yang luar biasa. Ada satu pohon yang luar biasa. Jadi ceritanya begini, setiap saya pergi, dikasih Tuhan kesempatan untuk pergi ke Holy Land ya, Israel itu selalu lewat Mesir dulu. Dari Mesir, nah dari Mesir menuju ke Israel, itu kita naik bis, nggak naik pesawat. Jadi dalam perjalanannya itu kita akan melewati yang namanya padang gurun. Ya, padang gurun Negeb sih di itu padang gurun Negeb. Oh ya, breaking news gitu kan. Jadi Elohimers, ini berita gembira buat kalian yang kepengen banget pergi ke Israel, ya. Jadi insya Allah nanti tahun depan, awal tahun, entah Februari, entah Januari, gereja kita akan bikin acara siarah ke Holy Land khusus buat anak muda. Jadi ini beda banget acaranya seperti yang biasanya itu. Kita akan mengunjungi, kan selama ini kita perginya ke ke Israel yang perjanjian lama, bukan perjanjian lama, yang dahulu, ancient gitu kan. Tapi karena ini untuk youth, jadi kita akan pergi ke kota modernnya juga. Jadi kalian nabung, siapa yang kepengen mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kepengen ikut gitu kan. Kalian mulai nabung, masih punya kesempatan, kira-kira setengah tahun kalian bisa nabung. Nanti untuk selanjutnya, berita selanjutnya bisa ketemu saya untuk cari informasi lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Jadi setiap dalam perjalanan dari Mesir ke Israel, saya lewat padang gurun itu gersang banget, nggak ada tanaman sama sekali. Bukan nggak ada tanaman sama sekali ya, tidak ada tumbuhan yang hidup. Tapi istimewanya di tempat-tempat tertentu, ini nggak semua tempat gitu kan. Tempat-tempat tertentu ada sebuah pohon. Nah pohon ini seperti yang ada di situ. Namanya pohon ini pohon akasia. Pohon akasia ini pohon yang luar biasa, ya. Dan ini adanya itu di padang gurun. Kalau saya dapetin foto ini, jadi di situ di berita di tulisannya itu, ini ada di daerah dataran Negeb. Jadi kalian lihat, bisa dibandingkan sekitarnya itu adalah tanah yang benar-benar gersang, nggak mungkin bisa tinggal, makhluk hidup tinggal di sana itu nggak bisa. Tapi si pohon satu ini dia bisa hidup di sana. Mari kita lihat, hari ini kita mau belajar ilmu tumbuh-tumbuhan. Nah, saya senang banget ya, mengaitkan firman Tuhan dengan apa yang ada di alam. Karena itu lebih gampang dimengerti. Nanti ketika kalian belajar tentang akasia ini, kalian akan mengerti tentang hubungan Tuhan dengan manusia itu harus gimana. Kita mulai ya, jadi kita mau lihat, akasia itu adalah pohon terkuat dan paling tahan cuaca di dunia. Tidak ada yang bisa menandingi pohon ini. Pohon zaitun memang kuat,
Tapi pohon zaitun nggak bisa nggak bisa tumbuh di padang gurun. Tapi beda pohon akasia ini. Dia bisa tumbuh di dataran biasa, dia bisa tumbuh di dataran tinggi, dia bisa tumbuh di padang gurun yang kering kerontang. Itu. Jadi di situ dikatakan bahwa dia itu tumbuhan yang paling luar biasa di dunia. Kemudian pohon ini bisa tahan lama, bahkan ini dia dapat tumbuh subur di situasi yang tidak bersahabat bagi makhluk hidup. Padang pasir itu enggak bersahabat. Kalau kalian nanti punya kesempatan, kalian lihat, aduh rasanya enggak mungkin kita hidup di sana. Gersang, panas. Ya. Nah, kemudian kita lihat, bahkan para peneliti ini menemukan sesuatu yang istimewa dari pohon akasia ini. Apa yang istimewa? Pohon ini itu berbeda dengan hukum yang ada di alam ini tentang pepohonan, tentang tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Pohon akasia itu justru bertumbuh lebih tinggi, bertumbuh dengan baik justru pada saat musim panas dan musim kering. Ketika musim hujan atau salju dia berhenti, nggak tumbuh. Lucu ya? Jadi ini keunikan, ini unik banget pohon ini. Nah, sehingga akhirnya para ilmuwan itu penasaran, mereka bikin penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Weizmann Institute USA. Jadi kalian browsing aja Weizmann Institute USA nanti, terus kalau enggak kalian bisa all about akasia gitu. Saudara akan lihat itu nanti macam-macam. Ya, jadi Weizmann Institute USA bekerja sama dengan para ilmuwan yang ada di Laut Mati dan Gurun Araba yang ada di Israel. Mereka kerjasama untuk meneliti betapa luar biasanya pohon akasia ini. Dan mereka ambil sampel dari beberapa pohon yang ada di sekitar, di sini namanya di tempat di Seisaf Stream, itu udaranya panas, cuacanya gurun yang sangat panas, kering, dan di situ dikatakan suhunya itu 42 sampai 45 derajat. Jadi ada pohon akasia yang tumbuh di situ diambil sampel. Jadi sampel, ada 10 pohon. Dan perlu diketahui, gurun itu, saya lihat di sini, curah hujannya itu cuma 20 mm per tahun. Kalian nggak kebayang tahu 20 mm per tahun gimana? Saya browsing cari Sidoarjo dan Surabaya dan Sidoarjo ya, Surabaya sekitarnya itu. Setiap tahun curah hujannya itu 1.321 mm. Di sana cuma 20 mm. Jadi bisa dibayangkan betapa gersangnya, betapa panasnya, ya, betapa kering kerontangnya di sana. Di Sidoarjo aja kayak gini aja kita masih kepanasan kan kadang kan. Itu udah 1.000 berapa tadi? 1.300 lebih. Ini cuma 20. Nah, para ilmuwan itu kemudian apa? Dia menanamkan sensor di batang dari pohon untuk melihat ketebalan. Jadi ada sensor untuk mengukur ketebalan batang itu, diameternya batang, ketebalannya itu, dan juga mengukur aliran air yang ada di batang. Jadi mereka tancepin itu sensor-sensor. Para peneliti ini berpikir ya bahwa saat musim hujan, maka pohon akasia ini akan memanfaatkan hujan air yang ada untuk tumbuh dengan cepat sehingga mereka bisa bertahan di musim panas. Mereka mikir seperti itu. Ternyata semuanya berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Dan di sana dikatakan bahwa hujan itu dalam 1 tahun itu maksimal cuman sekitar 2 minggu. Itu pun cuman kayak apa ya, kayak kabut turun rintik-rintik. Jadi mereka pikir di saat seperti 2 minggu itu akasia akan genjot kekuatan, mereka genjot kekuatan, mereka apa? Tumbuh, sehingga nanti waktu musim panas, di 11 bulan sekian harinya itu, mereka bisa kuat gitu kan. Tapi kenyataannya berbeda. Akasia, mereka menemukan akasia itu justru tumbuh secara aktif saat musim kemarau, dan pertumbuhan itu benar-benar berhenti total saat musim hujan. Kok bisa ya? Ini benar-benar biasanya itu kan kalau musim panas, saya pernah jadi beberapa hari,
Saya enggak, maksudnya ada rumah kan di Taman Dika, itu tanamannya enggak disiram. Saya balik-balik kering, astaga kering, bener kering, daunnya kuning, rontok, udah bunga bagus bisa mati. Kenapa? Karena enggak disiram. Normalnya tanaman itu akan tumbuh subur kalau ada air. Maksudnya kalau ada hujan, kalau pas musim hujan gitu kan. Tapi beda akasia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kok bisa kayak gitu ya? Kalau kita lihat, coba itu lihat. Itu di sekelilingnya tuh kering, benar-benar kering. Tapi kalian lihat pohon akasia bisa tumbuh subur, daunnya sampai kayak gitu lebat, rimbun. Sampai sering kafilah-kafilah itu datang untuk berteduh di situ. Dia tetap hijau. Apa rahasianya? Ada rahasia dari pohon akasia ini yang akan kita pelajari bersama untuk kita mengerti tentang deeper in God. Ya, jadi di padang pasir itu Elohimers, itu ada yang namanya aquifer. Aquifer namanya. Aquifer itu air di bawah tanah. Jadi kalau kalian buka ya, aquifer, Quiver gitu kan, kalian buka. Itu kalian akan melihat penampang melintang dari susunan tanah. Jadi tanah di bawah sendiri dari tanah, di balik batu-batuan, itu ada air. Selalu di seluruh dunia ada seperti itu. Bahkan di padang gurun pun ada seperti itu. Tapi karena ini padang gurun, itu letak aquifer itu sangat dalam puluhan meter di dalam permukaan padang gurun. Nah, rahasia kenapa akasia bisa bertahan bahkan tumbuh subur saat musim panas, tambah berkembang. Karena pohon akasia punya akar yang sangat panjang. Akarnya pohon akasia itu bisa puluhan meter. Dan akarnya itu enggak merambat di permukaan gitu. Tapi masuk ke dalam. Dan kalian tahu ketika dia masuk ke dalam itu bukan hal mudah. Dia harus menembus batu, dia harus menembus pasir. Tapi akar ini tetap berusaha tumbuh untuk apa? Untuk mencapai aquifer tadi. Makanya enggak heran, meskipun permukaan tanah itu kering kerontang, tapi akasia bisa tumbuh seperti itu, subur. Karena apa? Akarnya masuk ke dalam, menembus segala halangan, menembus segala kesulitan. Dia pokoknya poinnya apa? Aku harus ketemu air. Itu. Jadi akarnya itu panjang sekali. Kemudian yang lebih istimewa lagi, peneliti ini menemukan hasil bahwa di dalam batang akasia itu ternyata bisa ada aliran air yang mengalir. Jadi batangnya itu seperti ada kapiler yang mengalir air. Air itu mengalir gitu. Saya pikir luar biasa banget ya akasia ini. Sehingga akasia ini seringkali dipakai sebagai gambaran hubungan orang percaya dengan Tuhan. Ya, jadi itu ada aliran air yang mengalir. Makanya enggak kaget kalau dia tetap hijau meskipun dia ada di lingkungan yang tidak ada air. Tapi ternyata dia tahu rahasianya. Dia tahu rahasia kekuatannya, yaitu tembus ke dalam sampai mencapai aquifer itu. Dan di situ dia tumbuh tetap subur, bahkan batangnya itu mengalirkan air, ada aliran air. Nah, makanya enggak kaget kalau di padang gurun pohon ini sangat berharga. Ya. Pokoknya kalau ada pohon akasia, pasti di sana ada sesuatu yang bisa membuat kita hidup gitu kan. Binatang-binatang suka di situ. Jadi pohon akasia ini disebut sebagai pusat kehidupan di padang gurun. Dia menjadi pusat kehidupan. Kenapa kok dia jadi pusat kehidupan? Kenapa kok dia sangat berharga? Karena yang pertama, pohon akasia ini menjadi tempat berteduh bagi binatang-binatang gurun, bagi burung-burung, mereka membuat sarang. Bahkan kafilah-kafilah itu selalu istirahatnya di bawah pohon akasia. Kemudian yang kedua, pohon ini berharga karena dia menghasilkan sesuatu, getahnya itu menghasilkan sesuatu yang bernama gum arabik. Gum arabik ini itu
itu dipakai untuk obat. Jadi akasia ini berharga banget. Dia kayaknya permata di padang gurun. Dia sumber kehidupan di padang gurun. Dia bisa nyembuhin sakit. Sakit apa aja jadi? Sakit pencernaan, dia diteliti obat-obat kolesterol, obat diabetes, bahkan gam arabik ini bisa menurunkan lemak. Nah ini pas buat yang diet-diet gitu kan. Jadi pohon akasia ini di samping dia bisa menjadi tempat berteduh, kemudian apa? Dia menghasilkan sesuatu yang bisa membawa kesembuhan, pengobatan. Kemudian yang berikut, menghasilkan tanin yaitu bahan pewarna baju. Kemudian apa? Kayu akasia ini kuat banget. Dia tahan gores, dia tahan air. Makanya dia seringkali dipakai sebagai furniture, jadi perabot. Kemudian, nah pohon akasia juga menjadi sumber makanan bagi hewan di gurun. Jadi daunnya itu dikatakan, daun akasia itu kalau dimakan oleh binatang itu mengandung banyak air. Ya mungkin tadi, jadi dia ambil air dari bawah, naik ke batang seperti aliran air, terus mengalir ke ranting-ranting dan sampai ke daun. Sehingga akhirnya apa? Binatang-binatang itu makan daunnya dan mereka tercukupi, itu enggak ada mata air. Itu sekalian bisa lihat, di padang gurun enggak ada mata air. Tapi kenapa? Kayak jerapah, terus apa itu kok bisa hidup? Unta segala bisa hidup. Karena makan daun akasia yang mengandung banyak air. Jadi kita lihat di situ, ini benar-benar pohon kehidupan gitu kan. Nah, jadi rasanya pas banget kalau kita pakai pohon akasia ini sebagai gambaran yang sangat jelas mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bahkan banyak orang menafsirkan bahwa pohon ini ditulis untuk menggambarkan ayat yang ada di dalam Mazmur 1. Kita lihat ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ditulis kayak ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Ya ini pohon ya. Jadi di sini pohon ini dipercaya itu adalah pohon akasia. Waktu pemazmur menulis ini dia sedang membayangkan pohon akasia. Ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada orang yang gak kepingin berhasil. Ini kunci keberhasilan. Yaitu apa? Jadi seperti pohon akasia. Ditanam di tepi air. Apa cuma ditanam gitu toh di tepi air terus udah diam aja? Enggak. Dia berusaha menembus untuk dengan akar-akarnya untuk mendapatkan air. Nah, di sini kita lihat ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kita lihat, jadi fungsi akar ini penting banget. Dan kita tahu bahwa sifat dasar dari akar itu adalah mencari air. Harusnya Elohimers, harusnya ya, kita ini kan ciptaan Tuhan. Roh kita itu asalnya dari mana? Dari Bapa, dari Tuhan, dari surga. Harusnya sifat ini, dasarnya ini, apa ya? Sifat dasar kita, semua pengen balik ke Tuhan. Kepengen kembali ke asalnya, gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita itu harus benar-benar menjadi apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Kita terus deketin Tuhan, kita cari Tuhan, kita apa ya? Semakin menyerupai Tuhan, menyerap banyak banget dari Tuhan. Seperti itulah. Makanya pohon ini dikatakan dia tidak akan kering selama daunnya tidak pernah layu. Artinya enggak pernah kering daunnya. Subur terus, indah terus, berguna terus. Apa arti rohaninya? Kalau kalian mau bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi kuat, menjadi berkat, kalian harus cari Tuhan. Lebih dalam lagi, kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Jangan pernah puas mengenal Tuhan seperti hari ini engkau mengenal Tuhan. Kalian harus nambah pengenalanmu. Aku udah kenal Tuhan kok, Tuhan itu baik. Baik yang seperti apa? Tuhan itu kebaikannya lebih banyak lagi daripada yang pernah kalian alami loh. Jauh lebih baik. Tuhan masih punya banyak berkat buat kalian. Tuhan masih punya banyak hal yang indah-indah buat kalian. Jangan puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan saat ini. Rindukan untuk cari Tuhan, aku mau lebih lagi. More of Jesus, more. Itu artinya apa? Deeper in God. Kamu harus lebih dalam lagi cari Tuhan. Seperti akar pohon akasia. Dia nggak peduli sampai puluhan meter tapi dia terus masuk. Itu gimana? Dia benar-benar menembus itu. Dia punya kerinduan cuma satu tok akar akasia. Cari air. Udah itu aja. Nah Elohimers, itulah rahasianya. Dan di ayat Mazmur ini dikatakan rahasianya ya supaya pohon itu tetap bertumbuh, yaitu apa? Di sana dikatakan mencari air. Benar-benar memanfaatkan air yang ada untuk dia bertumbuh. Nah, proses mencari air ini itu seperti di Mazmur ini dikatakan di ayat yang kedua. Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi, ketika kalian merenungkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, ayat-ayat yang kalian dapat itu kalian renungkan siang dan malam, firman Tuhan itu jadi fokus hidupmu, firman Tuhan jadi tuntunan hidupmu. Pokoknya segala sesuatu, aku mau semua didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Aku enggak mau berdasar kebenaran manusia, aku enggak mau berdasar apa kata orang, enggak. Aku mau apa yang firman katakan. Kalau itu yang menjadi dasar hidupmu, Elohimers, itu artinya apa? Kalian itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tidak layu. Benar. Ya, jadi kita lihat, kita harus jadi seperti akar pohon akasia. Mencari sesuatu yang menghidupkan, yaitu air. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pas banget ini dengan pohon akasia. Jadi di sini dikatakan, ia minum. Jadi dia akarnya masuk mencapai aquifer dan air itu masuk dan itu membentuk aliran-aliran air dalam tubuh atau batang akasia itu. Seperti ayat ini. Ketika kalian benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus cari Tuhan, menembus rintangan, menembus halangan, menembus segala sesuatu. Pokoknya yang penting aku harus ketemu Tuhan secara pribadi. Kalau itu yang menjadi fokusmu, maka Allah akan menghidupi kalian. Roh kalian akan hidup dan bukan hanya hidup untuk dirimu sendiri loh ya. Di sini dikatakan itu akan jadi aliran air yang memancar keluar. Kalian akan jadi berkat. Ya, seperti pohon akasia. Pohon akasia itu akarnya masuk ke dalam bukan cuma untuk keuntungan dia loh. Dia untung, dia tumbuh subur, dia tambah gede, dia daunnya hijau, dia enggak mati. Dia enggak kekeringan. Tapi dia juga menjadi berkat buat yang lain. Binatang-binatang bisa berteduh, manusia bisa berteduh, binatang bisa makan, getahnya itu bisa pakai buat pengobatan dan sebagainya. Banyak hal-hal positif yang dihasilkan ketika kita fokus untuk terus mencari Tuhan. Dan biarlah air itu menghidupi kita. Jadi kita lihat di sini bahwa ayat dalam Yohanes 4 ayat 14 ini dikatakan bahwa Yesus adalah sumber air hidup. Yang bukan hanya memberikan kita kehidupan, tapi juga menjadi sumber kehidupan dalam diri kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya. Jadi Elohimers, ingat, akar pohon akasia itu aktif mencari air. Itu membuat dia hidup, bukan hidup menghidupi dirinya, bahkan dia bisa menghidupi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebaliknya, kan itu tadi kita bicara tentang akar yang aktif mencari air. Tapi sebaliknya,
Orang yang tidak berakar atau tidak memakai akarnya atau dia tidak memfungsikan akarnya dengan baik, artinya apa? Dia enggak cari Tuhan, dia benar-benar ya udah hidup menurut mau-maunya dia. Yang pertama, orang dalam Markus 4 ayat 6, di situ dikatakan dia akan menjadi layu dan kering ya, 4 ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Akarnya ada, tapi dia tidak pohon ini tidak membiarkan akarnya terus merambat, memanjang mencari air. Sehingga akhirnya apa? Di sini dikatakan dia layu dan kering. Ini bicara tentang apa? Orang yang gampang putus asa. Kena masalah dikit, putus asa. Baperan gitu kan. Kena apa dikit, aduh nelongso, ngomel. Ini ciri-cirinya. Kenapa? Karena akarnya enggak kuat, pohonnya dia enggak masuk ke dalam, enggak cari Tuhan, enggak benar-benar. Di situ dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Tidak memakai firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Tidak mendasari hidupnya apapun yang dia pikirkan, yang dia lakukan dengan firman Tuhan. Maka kalau ada apa-apa dikit, layu, putus asa, kehilangan damai sejahtera. Jadi ini kita lihat, ciri-ciri orang yang akar tidak berakar. Akarnya cuma pendek, enggak nembus ke dalam. Ya mati seandainya akasia ini ya. Dia enggak mengambil keputusan untuk masuk akarnya ke dalam. Ya sebentar paling cuma 1-2 hari layu dia. Jadi orang karena di sini dikatakan tapi sesudah matahari terbit. Matahari itu seringkali bicara tentang masalah, tentang kesulitan, panas kan karena panas ya. Jadi bisa juga matahari itu sebagai sumber kekuatan. Tapi sisi lain juga kadang matahari itu selalu bicara tentang penderitaan. Jadi ada penderitaan dikit, baru mataharinya baru terbit ini belum tengah hari. Baru terbit muncul gini, aduh udah panas, udah kepanasan, mundur langsung. Kenapa? Enggak kuat batangnya. Karena enggak cari air, enggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena masalah dikit ambruk, meninggalkan Tuhan. Itu ya. Nah kemudian yang kedua, orang yang tidak berakar itu yang kedua tidak tahan menderita. Dalam Lukas 8 ayat 13 dikatakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira. Oh senang, oh amin, haleluya, amin, puji Tuhan. Tapi lihat, mereka itu tidak berakar. Jadi sesaat itu tok. Terima firman sesaat itu benar-benar tergugah hatinya, wah sampai semangat gitu kan. Nah kemudian apa? Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Bisa juga orang-orang seperti ini rajin ke gereja, rajin ke KKR. Tapi ya cuma sebatas itu. Dia tidak mempunyai keinginan untuk terus cari Tuhan. Deeper, cari Tuhan semakin dalam. Jadi Elohim, maka saya katakan jangan pernah puas dengan apa yang saudara alami. Minta lebih lagi sama Tuhan. Ketika kalian menyembah di gereja, aduh enak banget suasananya. Jangan berhenti cuma di sini tok. Di rumah Tuhan aku percaya engkau pun bisa bekerja di rumah. Sembah Tuhan lagi, cari Tuhan lagi. Elohim, saya seringkali justru pada saat saya sendiri sih. Saya sendiri gak ada orang di kamar, saya lagi diem ini. Saya justru ngalami hadirat Tuhan gitu loh. Karena apa? Kita harus punya kerinduan. Aku mau ketemu Tuhan secara pribadi. Deeper, lebih dalam. Penting banget Elohimers. Karena kekuatan iman itu sangat diperlukan di zaman-zaman ini. Ini zaman menjelang kedatangan Tuhan bukan semakin baik. Situasi semua, politik lah, sosial lah, ekonomi lah, apalagi keamanan tidak semakin baik. Benar enggak? Tambah tahun, tambah hari itu enggak semakin baik. Kalau kalian baca berapa negara mulai bangkrut. Ya kan? Negara loh ini, negara. Ya kalau perusahaan bangkrut masih oke lah perusahaan. Ini negara bangkrut itu saya enggak bayangin.
kok iso bangkrut wong negara loh. Tapi itu yang ada, Sri Lanka kalau ya, enggak salah. Bangkrut. Jadi situasinya enggak tambah baik. Makanya perlu iman yang kuat kayak pohon akasia, yang teguh berdiri. Meskipun panas terik, meskipun, jadi ada apa ya, badai. Kalian tahu di padang gurun itu sering kali ada badai, hamsin namanya. Badai hamsin itu badai yang membawa pasir dan itu kekuatannya itu benar-benar luar biasa. Kalau kita kena badai hamsin itu ya, kita nggak akan kuat berdiri gini, pasti wah terbang, ikut terbang. Apalagi yang kurus-kurus gitu, wah udah bablas dulu nomor 1. Jadi kalian tahu, kita tuh perlu kuat, berakar kuat. Dan saya pernah baca tanaman yang berakar kuat, ya kayak tanaman berakar tunggang atau tunjang ya, tunggang ya. Akar tunggang itu kan akarnya yang masuk, bukan akar serabut. Kalau akar serabut kan ya udah di permukaan kayak padi, jagung gitu kan. Tapi akar tunggang ya. Tunggang atau tunjang sih? Coba yang SMP, SMA saya lupa. Tunggang ya. Itu biasanya dia itu tambah dalam. Dan katanya semakin dia kena angin, akar itu semakin aktif. Jadi ketika kena angin dia akan berusaha untuk mempertahankan diri, dia akan tumbuh semakin dalam. Seperti itu pohon akasia. Jadi ketika mulai ada badai, dia justru memperkuat akarnya. Justru memperkuat ke dalam. Ini bicara tentang apa? Ketika kalian ada masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi justru kalian harus semakin dalam cari Tuhan. Nikmati Tuhan, sembah Tuhan. Benar-benar rindukan Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan buat kita. Kalau enggak kita roboh, kita goyah. Di sini kita enggak akan tahan menderita. Kena penderitaan dikit, sambatan. Gak seneng tadi Kristen. Males lah ke gereja, males. Apa percuma gini. Kenapa? Enggak dalam akarnya. Elohim, saya selalu berdoa supaya kalian tuh ketemu Tuhan secara pribadi. Baik melalui ibadah, makanya sering kali ketika kita evaluasi dengan tim praise and worship, penyembahan dan sebagainya. Ayo, deeper, dalam penyembahan lebih dalam lagi. Karena itu letak kekuatan kita, itu rahasianya. Enggak macam-macam. Kalau kita lihat rahasianya pohon akasia bertumbuh enggak neko-neko. Bukannya terus dia mendandani daun-daunnya, enggak. Cuma satu, akarnya masuk ke dalam, udah gitu aja. Kita harus memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita terus cari Tuhan. Ini bicara cari Tuhan dengan antusias, dengan semangat, enggak loyo-loyo lagi. Kenapa? Kita tahu situasinya sekarang sangat membutuhkan. Pengenalan kita kepada Tuhan harus semakin dalam. Sehingga ketika apapun terjadi, kita akan tetap teguh, enggak goyah, enggak diombang-ambingkan. Loh, masa sih firman Tuhan bilang kayak gitu? Masa sih? Nah, enggak ada keraguan lagi. Firman Tuhan ya dan amin, percaya aku. Kayak gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau tadi kita udah belajar bersama, ingat ya bahwa akasia itu justru tumbuh semakin besar dan aktif ketika musim panas. Kalau kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan, kesulitan, hambatan, tantangan hidup itu justru menjadi pemacu kita untuk kita bertumbuh lebih besar lagi. Ujian itu bukan sesuatu yang membahayakan kita harusnya. Ujian itu justru harus menjadi sesuatu yang mengangkat kita lebih tinggi. Itu seperti pohon akasia. Ya. Jadi ketika justru musim panas dia aktif. Jadilah orang Kristen seperti akasia. Ya. Bagus banget kali ya kita bikin kaos gambar akasia gitu, misalnya deeper in God. Itu bagus banget loh, itu aku suka banget itu. Itu akan, jadi pokoknya kalian ya ketika kalian mungkin lagi ngadepi masalah, ingat aja udah, kalian mungkin lupa dengan apa yang saya khotbahin tadi. Pokoknya kalian nih, pohon akasia, wis titik, akarnya masuk, udah itu aja yang kalian ingat wis. Buat saya cukup, ketika kalian ingat pohon akasia, mencari air lebih dalam lagi, itu cukup. Itu akan memotivasi kalian untuk terus cari Tuhan. Kemudian akasia yang tidak berakar, yang ketiga, pohonnya tidak berakar, itu dia tidak berguna.
daunnya layu. Siapa mau memanfaatkan daun layu? Mau jadi dekor ya jelek ya toh. Mau jadi misalnya kayak sayur-sayur yang layu mau dimasak ya enggak enak, malah jadi racun. Binatang-binatang lihat ya daun layu enggak mau, enggak tertarik. Enggak ada gunanya. Akhirnya apa? Dibuang, dibakar. Jadi tidak berguna. Karena apa? Tidak ada pertumbuhan. Ketika akar itu tidak maksimal, berguna, berfungsi, maka dia jadi apa? Tanaman itu jadi layu. Jadi Elohimers, ketika bicara tentang deeper in God, kita harus menjadi seperti pohon akasia yang merambatkan akar-akarnya masuk ke dalam mencari Tuhan lebih lagi. Renungkan firman-Nya siang dan malam, berdoa, nyembah Tuhan, cari hadirat-Nya. Seperti kita tahu tadi bahwa Yesus berkata, akulah air hidup. Cari Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Ikuti Yesus dan taatilah semua firman-Nya. Hiduplah di dalam kebenarannya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, seringkali ada halangan-halangan gitu kan. Apa sih halangannya kita ini kok mencari Tuhan ya. Sebetulnya faktor penghalang itu bukan dari luar, bukan sebagian besar bukan dari luar. Seringkali ketika kita mau cari Tuhan, mencari Tuhan itu dibuktikan dengan cara apa sih? Berdoa, menyembah Tuhan, datang beribadah, melayani. Seringkali itu seperti kok enggak kita lakuin, apa halangannya? Semuanya itu faktornya cuma satu dari dalam. Apa coba tahu? Kemalasan kita. Kita itu malas. Kemalasan membuat kita enggak bikin komitmen sama Tuhan. Males ke gereja. Orang malas itu punya segudang alasan. Ayo ke gereja. Aduh gak bisa aku ini pusing dikit. Padahal pusingnya cuma dikit, minum Paramek aja sembuh gitu kan. Pusing, terus apa dikit. Banyak banget alasannya sehingga apa membuat dia tidak mau ke gereja. Baca firman Tuhan, aduh ngantuk ya aku. Punya banyak alasan. Poinnya kalau diurut-urut itu cuma malas. Hati-hati, kalian harus memerangi sifat malas ini. Karena malas ini menjadi penghalang engkau ketemu Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang buang semua alasan untuk tidak bisa ketemu Tuhan. Kita selalu bisa ketemu Tuhan asal kita mau. Nah, di dalam Mazmur 1 ayat 3 di situ dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, ada kata yang menghasilkan. Ya. Waktu saya buka, apa sih arti menghasilkan ini? Menghasilkan di sini ternyata menghasilkan ini mengandung arti kata punya komitmen. Ya. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan secara dalam kalau kita tidak punya komitmen untuk benar-benar aku mau mengenal Tuhan lebih dalam. Penting banget. Kita harus punya komitmen. Enggak boleh malas. Punya kerinduan untuk ketemu Tuhan. Saya percaya kalian akan menjadi orang Kristen seperti pohon akasia yang merambatkan akar-akarnya jauh ke dalam sehingga ketika ada tantangan apapun saya percaya kalian akan tetap teguh, enggak goyah. Justru kalian akan jadi berkat, justru kalian akan menjadi semakin luar biasa di dalam Tuhan. Iman kalian akan bertumbuh, kerohanian akan jadi dewasa. Itu yang aku percaya. Asalkan apa? Punya komitmen merambatkan akar-akar mencari Tuhan. Jangan pernah lewatkan Tuhan satu detik pun dalam hidupmu. Itu kekuatan kita. Sumber air hidup itu yang menjadikan kita kuat. Saya enggak panjangkan firman. Ayo pada siang hari ini kita mau ambil komitmen lagi. Tuhan, aku mau benar-benar merindukan Engkau. Aku mau cari Tuhan, aku mau pengen dekat dengan Engkau. Aku mau jadi seperti pohon akasia yang merambatkan akarnya mencari Engkau sehingga aku akan kuat. Bahkan kita bisa jadi penolong bagi orang lain. Ya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Ada satu lagu yang menjadikan ini doa kita yaitu satu hal yang kurindukan ya Tuhan selalu berada di dekatmu. Haleluya.